Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Judul renungan pagi ini yaitu Jadilah Saksiku. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.'" Di sini dijelaskan bahwa bahkan saat Yesus mau terangkat ke surga, murid-murid dan semua orang yang berkumpul di situ bertanya, "Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Tuhan itu apa? "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri." Atau di dalam bahasa gaul yang sekarang ini, kamu gak usah kepo, gak usah tahu waktu dan masanya kapan Bapa mau memulihkan. Itu urusan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini banyak orang bertanya, kapan corona ini selesai? Saya jawab, gak usah kepo, itu waktunya Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup ini Tuhan izinkan, gak usah kepo kapan selesainya. Bagian kita mengerjakan perkenanan Tuhan. Bagian kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Jangan memikirkan hal-hal yang gak bisa kita pikir. Firman Tuhan berkata, mari kita arahkan pikiran-pikiran kita pada hal-hal yang sederhana saja. Firman Tuhan berkata, asal hari ini ada makanan, ada pakaian, itu cukup. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Banyak orang melampaui apa yang dia pikir. Itulah sebabnya pada masa itu orang-orang bertanya. Dan Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Lebih baik kita fokus pada ini saja. Kata Yesus, lihat ayat yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tuhan berkata, kamu gak usah mikir kapan waktunya Tuhan mau pulihkan kerajaan Israel, memulihkan kita semua. Bagian kita sekarang memikirkan hal ini dulu. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Dimulai di mana? Di Yerusalem. Jadi, lakukan hal terkecil ini dahulu. Waktu Roh Kudus turun, engkau akan menjadi saksiku. Seringkali kita memikirkan hal-hal yang besar, sampai hal yang kecil kita lupakan. Lakukan hal ini dulu. Menjadi saksiku. Bagaimana cara kita memulihkan bangsa ini? Dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah tangga, dimulai dari kehidupan pribadi kita. Ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita menjadi saksi. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjadi saksi? Di mana? Dimulai dari rumah tangga kita terlebih dahulu. Sudahkah kita menjadi kesaksian yang hidup sebagai istri, sebagai suami? Sudahkah kita menjadi kesaksian di tengah keluarga kita? Itu yang Yesus bilang.
Nggak usah kepo dengan urusan pemulihan bangsa ini. Fokus dulu pada dirimu. Minta Roh Kudus memenuhi kamu. Menjadi suami yang berkenan di mata Tuhan. Yang membawa istri dan anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Saya pernah didatangi seseorang untuk sekedar sharing. Ibu ini seorang anak Tuhan. Dia bercerita setelah ia menikah lagi, malah sekarang jauh dari anak-anak, jauh dari ibunya, sudah jarang ke gereja lagi. Saudara, saya berkata begini, Bu, orang itu kalau sudah terima Roh Kudus, lalu dia mengenal Tuhan, harusnya makin dekat sama keluarga. Karena pelayanan pertama kita itu di keluarga dulu. Buat apa kita berdiri hebat di mimbar kalau keluarga kita hancur? Buat apa kita dikenal banyak orang kalau di rumah sendiri kita tidak menjadi berkat? Jangan hidup dalam kemunafikan. Hati-hati saudara ya. Sekarang ini iblis banyak tertawa. Hati-hati saudara. Jika Roh Kudus turun ke atasmu, kata firman Tuhan, Dia akan menjadi saksi. Yang pertama di Yerusalem, di keluarga dulu. Baru di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang berbahagia, apakah kita sudah menjadi istri sebagai penolong dalam rumah tangga atau malah menjadi perongrong? Mengapa banyak rumah tangga hancur hari-hari ini? Karena mereka kehilangan fungsi Alkitabiah. Alkitab berkata, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami dan menghormati suami. Setelah itu terjadi, barulah kita bisa menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak melihat keteladanan. Keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita minta Roh Kudus penuhi kita dulu. Untuk apa? Yang pertama, untuk menjadi saksi dalam keluarga kita dulu. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Apakah benar Roh Kudus ada di dalam kita? Tuhan mau kita hidup di surga sekalipun kita masih di bumi. Sebab hal kerajaan Allah di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 bukan soal rumah mewah, bukan soal makan mewah, bukan soal barang mewah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Jadikanlah kami semua sebagai saksi-Mu. Roh Kudus pimpin setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku, harumkan namamu, memancarkan kasih